Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wardah Nur Abia. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sistem operasi Linux dan cara install Linux Debian 10 di VirtualBox. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk menginstal Linux Debian 10 di VirtualBox antara lain file ISO, kemudian aplikasi VirtualBox. Oke, langsung saja kita mulai materi pembahasan. Kita mulai dari pengertian sistem operasi Linux. Nah, buat teman-teman yang baru tahu apa itu Linux, oke kita belajar bareng. Sistem operasi Linux merupakan salah satu sistem operasi yang open source, terbuka dan bebas. Maksudnya terbuka dan bebas ini bisa dikembangkan lagi, bisa dibuat turunan-turunan dari sistem operasi Linux. Gitu. Linux dibuat oleh Linus Torvalds. Ini yang nyiptain Linux, yang buat Linus Torvalds. Perbedaan utama antara Linux dengan sistem operasi populer lainnya terdapat pada kernel Linux dan komponen-komponennya yang bebas dan terbuka. Nah, biasanya kan kalau sistem operasi selain Linux itu kan ada lisensinya, nggak gratis loh. Kalau Linux kan itu gratis loh, mulai dari aplikasinya juga gratis. Kalau di sistem operasi lain itu ada lisensi atau berbayarnya loh. Misal kita pakai berarti itu kita pakai aplikasi yang crack gitu. Nah, ini di Linux juga ada yang namanya distro. Kayak distro itu semacam jenis-jenis dari sistem operasi Linux-nya. Ini contoh dari distro Linux ada Debian, Ubuntu, Linux Mint, Red Hat Enterprise Linux, Fedora, Ubuntu, dan lain-lainnya. Oke. Lanjut saja kita mulai untuk menginstal Linux Debian 10 di VirtualBox. Oke. Nah, untuk mendownload ISO Debian 10 bisa dicari di Google dan pastikan ISO-nya itu ada isinya. Biasanya kalau ISO ada isinya itu size-nya itu besar, misalnya kayak 3,7 GB, 4 GB gitu. Kalau yang size-nya MB itu biasanya kosong. Oke, lanjut kita buka ke VirtualBox-nya. Oke, saya sarankan sebelum menginstal Debian 10 di VirtualBox, Anda siapkan minuman dan jajanan karena membutuhkan waktu sedikit lama. Oke, langsung kita mulai. Kita klik new. Terus ini kita buat nama Debian 10. Nah ini tipenya berarti kan Linux. Nah, tipenya disesuaikan sama ISO yang mau kita install. Ini udah pas Linux, terus Debian 64 bit. Kita klik next. Nah, untuk memory size itu bisa pakai yang direkomendasikan, bisa 1024 MB, bisa kurang, bisa lebih. Yang penting tidak lebih dari ini, garis hijau ini. Itu harus di dalam lingkup garis hijau. Klik next. Nah, ini di harddisknya itu kita buat harddisk baru. Nah, tipe harddisknya kita pilih VDI, VirtualBox Disk Image. Next. Nah, ini biarin dynamically allocated. Next. Nah, ini untuk file location dan size juga bisa diedit terus lagi. Tapi kalau untuk location-nya udah biarin aja. Tapi kalau untuk size-nya kita bisa tambah, kita juga bisa kurang gitu. Oke, langsung kita klik. Nah, sekarang kita punya mesin virtual yang baru. Nah, kita klik setting.
storage, klik empty. Nah, ini di optical drive, kita klik ini yang ada gambar CD-nya tuh. Nah, kita cari ISO-nya. Nah, ini kan aku udah ada nih. Udah ada di sini nih loh. Kalau nggak ada ya kita cari choose virtual optical disk file gitu loh. Karena aku udah ada ya udah aku tinggal klik aja gitu loh. Kalau misal punya kalian belum kelihatan, ya klik ini yang choose virtual optical disk file. Oke. Dah. Ini ya. Nah, ini nanti ada ininya udah. Terus lihat size-nya juga udah betul belum. Nah, di network. Nah, ini adapter 1 biarin aja di NAT. Ini tuh biar ngehubungin perangkat kita ke internet. Nah, yang kedua ini checklist, klik host only adapter. Nah, ini tuh buat ngehubungin ke perangkat lainnya. Misal kita mau share file ke perangkat lainnya, jadi itu bisa. Soalnya adapternya itu udah diaktifin gitu loh. Terus kita klik OK. Nah, kalau udah, klik start. Tunggu sebentar. Nah, ini halaman pertama saat menginstal Linux Debian 10. Nah, ini graphical install itu install dengan prosesnya itu pakai GUI. Kalau kita klik yang ini, kalau kita klik install itu pakainya CLI, pakai command prompt. Terserah kalian mau pakai GUI atau CLI. Kalau cepet CLI, tapi kalau aku lebih suka yang GUI, jadi aku klik GUI aja, enter. Nah, kalau tadi kan kita pilih graphical install ya, jadi keluarnya ini kayak GUI loh. Nah, kita klik continue, bisa klik continue, bisa klik enter langsung. Nah, ini select your location, kita pilih other, continue. Nah, select your location, ini mendetail gitu loh. Nah, kita klik Asia. Nah, kita cari Indonesia tuh, karena aku ada di Indonesia jadi aku klik Indonesia. Nah, ini biarin aja United States, continue. Nah, ini keyboardnya. Untuk konfigurasi keyboard itu yang American English, soalnya itu kalau American English keyboardnya itu kayak keyboard umum, maksudnya itu QWERTY loh. QWERTY kan itu yang keyboard yang banyak digunain gitu loh, umum lah. Lalu kita klik American English aja, continue. Nah, tunggu. Ini ditunggu dulu ya, emang agak lama. Oke, udah keluar. Nah, ini configure network itu biarin aja. Ini kita klik continue. Nah, ini kita buat name server address. Nah, oke, kita masuk di konfigurasi network. Nah, ini nama servernya kita tulis Debian
Nah, namanya terserah teman-teman mau tulis apa, nggak apa-apa. Continue, domain name. Continue, oke. Nah, ini passwordnya. Nah, untuk password itu usahain passwordnya itu yang mudah kalian ingat. Soalnya kalau teman-teman nggak ingat passwordnya apa, nanti teman-teman nggak bisa ngejalanin sistem operasi Linux yang udah teman-teman install gitu loh. Soalnya pas di halaman pertama itu kita harus inputin password yang udah kita buat gitu. Jadi usahain buatlah password yang mudah diingat. Klik continue. Nah, full name for the news. Oke, klik continue. Nah, ini biarin aja wis. Oke. Nah, ini bukan buat password sih. Kalau aku itu masukin password yang udah kita inputin tadi gitu loh. Nah, klik continue. Nah, ini untuk konfigurasi jam. Nah, konfigurasi jam itu sesuai dengan tempat kita. Nah, aku itu kan ada di Jawa, jadi aku pilih yang ada Javanya. Kalau kalian ada di Bali, ya udah kalian pilih yang ada Balinya. Kalau kalian di Papua, ya udah kalian pilih yang ada Papuanya, gitu loh. Jadi aku pilih ini yang ada Javanya. Klik continue. Oke. Nah, ini untuk partisi disk, kita pilih ini aja. Soalnya kalau kita klik manual, ya kita buat partisi secara manual gitu loh. Kita klik continue. Continue lagi. Nah, ini kita pilih all file. Ini yang direkomendasiin buat pengguna baru gitu. Kalau aku biasanya itu pakai yang ini, yang atas gitu. Klik continue lagi. Nah, ini kita klik finish. Nah ini nih, partition disk. Read the change to disk. Jadi kalau kalian pilih no, ya kalian balik lagi ke halaman sebelumnya. Misalnya ini kita klik no dulu, klik. Nah, tuh kita balik lagi ke sini. Kita itu kalau di pilihan ini kita pilih yes, biar gak usah ganti partisinya lagi gitu loh. Klik continue. Nah, kalau di bagian ini emang loadingnya emang agak lama. Maka dari itu aku tadi kan udah nyaranin sebelum install Linux Debian ini, siapin jajan sama minuman biar kalian gak bosen gitu loh. Ditunggu aja wis. Tunggu. Oke, sekalian nunggu, aku kasih tahu informasi kenapa sih maskot Linux itu gambarnya penguin. Nah, jadi awalnya tuh gini, si Linus Torvald itu pas lagi jalan-jalan di taman itu dia kepatok penguin. Nah, setelah dipatok, dia itu demam berhari-hari. Mungkin demam berhari-harinya itu buat dia terkesan atau ada sesuatu yang buat dia panasnya itu berkesan loh. Jadi dia jadiin si penguin itu
maskot dari sistem operasi yang dia buat. Nah, setelah itu si Linus Torvald itu buat kompetisi desain maskot Linux dengan gambar penguin. Nah, terpilihlah gambar penguin yang lagi duduk gitu. Maka dari itu maskot Linux-nya itu gambar penguin duduk. Oke, ini ditunggu ya. Ini emang agak lama di sini. Ditunggu dulu. Tunggu. Tunggu ya, tunggu dulu. Tunggu. Nah, kalau teman-teman install ini Linux Debian 10 di VirtualBox, usahain itu jangan gugup dan usahakan itu sesuai dengan video tutorial. Terus kalau di bagian yang ada yes no nya itu usahain biar kalian itu baca dulu pertanyaan atau tawarannya apa gitu loh. Soalnya biasanya itu yang di video tutorial beda sama yang ada di depan kita gitu loh, usahain gitu. Kayak ini emang agak lama, emang nggak lama sih, emang udah lama banget ini mah. Tunggu ya. Nah, mending ya teman-teman itu kalau di bagian ini itu bisa minum, bisa makan jajannya gitu, gak apa-apa sambil nunggu daripada bosan. Soalnya ini kalau loading di ini emang agak lama gitu loh, biar teman-teman gak bosan gitu. Jangan gugup dan usahain sesuai dengan video tutorial. Ini kan kita kan gak mau nge-scan CD atau DVD lain, jadi kita kliknya yang no gitu, klik continue. Nah, use network mirror, kita nggak mau pakai network mirror, jadi kita klik no gitu. Ya, ditunggu lagi.
Nah, ini keluar nih. Nah, ini kita klik no aja. No. Continue. Nah, tunggu loading lagi. Oke. Nah, ini di software selection. Ini kita itu bisa milih satu atau lebih dari software yang mau kita install. Nah, yang pasti itu kita harus install ini. Yang di checklist itu ini, Debian Desktop Environment. Soalnya kalau kita nggak klik ini, nanti tampilannya itu nggak GUI, jadinya CLI. Rada susah kalau kata aku, soalnya aku lebih suka GUI. Kalau teman-teman mau checklist semua bisa sih, tapi pas dari pengalaman aku pas itu pernah ngechecklist semua, tapi nanti jadinya itu violet loh, gagal. Ya udah, aku mau ini yang udah di checklist aja lah, mau 3 ini aja gitu loh. Klik continue. Oke. Tunggu sebentar. Ditunggu. Ini lebih lama kayaknya. Nah, nih. Ini yang ISO Debian yang aku install. Ini size-nya itu gede, 3 gigaan. Kalau kita pakai MB itu nanti nggak jadi loh. Soalnya kalau yang MB itu nggak ada isinya gitu loh. Teman-teman bisa download di Debian.org, www.debian.org. Terus teman-teman juga bisa klik biasa download ISO Debian gitu. Nanti keluar, nah tinggal download, usahain yang size-nya itu yang besar gitu loh. Ya 3 lah, kalau 3 giga itu udah cukup gitu, maksudnya udah ada isinya gitu loh. Nah, ini tunggu, ini masih sedikit lama. Tunggu sebentar. Tunggu.
Tunggu sebentar. Nah, ini sebentar lagi loadingnya udah selesai. Tunggu sebentar. Ini udah selesai. Tunggu sebentar. Nah, ini langsung install group bootloader on a hard disk. Ini tunggu install lagi. Ini installnya itu, nah sebentar kalau ini mah. Install the group bootloader. Install. Ini kita klik yes. Kita klik continue. Nah ini install group. Nah ini kalau kita klik yang ini enter device manual, kita berarti inputin secara manual. Nah kalau ini tuh kayak udah pakai GUI loh, kita pilih yang kedua aja, continue. Tunggu sebentar loadingnya. Nah, finish the installation complete. Nah tadi ini udah complete instalasinya. Kita klik continue. Nah bentar, loading sebentar lagi. Oke. Kita pilih Debian GNU Linux. Ini yang atas. Tunggu sebentar. Jangan panik kalau ada tulisan error failed. Nih. Ini emang lagi loading, jadi jangan panik, emang kayak gini loadingnya. Tunggu sebentar, nanti keluar GUI-nya gitu loh. Ditunggu sebentar. Nanti kita inputin password tuh. Nanti kita udah bisa jalanin sistem operasi Linux Debian yang kita install gitu. Tunggu. Nah, udah keluar. Tuh. Ini tampilan awal Linux Debian 10 yang telah kita install. Kita klik. Nah, kita input password yang udah kita buat tadi. Enter atau sit in. Tunggu sebentar.
Nah, udah masuk ke dalam sistem operasi Linux-nya. Nah, ini kita klik activities. Nah, nih. Nah, nanti kalau kita klik activities atau klik yang titik-titik ini, nanti itu keluar banyak aplikasinya. Nah, aplikasinya juga bisa langsung digunain gitu. Nah, oke, kita udah berhasil install Linux Debian 10 di VirtualBox. Kuncinya banyak-banyak sumber belajar buat install Linux Debian ini. Jangan gugup dan baca pertanyaan di yes no-nya dengan teliti itu. Oke, sekian materi mengenai sistem operasi dan cara instalasi Linux Debian 10 di VirtualBox. Kita akan jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Oke, kalau teman-teman terbantu atau suka dengan video ini, silahkan like, share, comment, and subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.